naru. Jadi allati ini isi mausulnya fi mahali raf'in na'tun li naru. Begitu ya. Jadi allati isi mausulnya ini sebagai naat kedua dari nar, ya, dari api. Ya. Oke. Kemudian karena yang jadi naat yang kedua adalah isi mausul, maka membutuhkan silah mausul. Bu Ana, assalamualaikum Ustaz. Aing mau, nah ini saya baru sapa Aing mau ini. Ahlan wa sahlan Pak Yai ikut ngaji, Masya Allah. Aing mau nih, baru saya sapa. Kang Akung juga sudah hadir, Alhamdulillah. Ya, jadi tattali'u. Tattali'u adalah fi'il mudhari. Domirnya hiya. Karena tidak ada isim yang rofa, maka domir hiya menjadi fa'il. Jadi tattali'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya, kembali ke allati. Oke. RD Singa gantang. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Pak Dedi Rustandi. Assalamualaikum Pak Yai, maaf telat hadir. Waduh. Bos Amin, Masya Allah, Barakallah. Buya Sidik juga sudah hadir, Alhamdulillah. Kang Akung, terima kasih. Oke, time is over. Oke, pada waktunya akan sarapan juga. Apa ini maksudnya? Oke. Jadi tattali'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya, kembali ke allati, ala huruf jar al-af'idati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Tattali'u alal af'idati sebagai silah mausul dari lafad allati. Ya, begitu ya. Oke, siapa ini? Ajengan itu manggil. Oke, M dan H, Barakallah. Maung juga Singa hadir. Oke, M dan H. M dan H itu Cikampek ya. Ya, mudah-mudahan saya benar. Oke. Pak Teguh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Teguh. Masya Allah, terima kasih Pak Teguh semalam, ya mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Teguh dan keluarga ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Teguh sudah menitipkan hartanya di masjid ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rizkinya dan juga menjadikan amal jariah. Oke, Mbak Solihah, Assalamualaikum warahmatullahi. Terlambat Yai. Gimana Mbak Solihah? Masih mondar-mandir? Oke Mbak Solihah, kita lanjut ya. Jadi allati tattali'u alal af'idati. Allati isim mausul sebagai naat kedua dari lafad naru. Tattali'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Ala huruf jar al-af'idati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke Temimin, bismillah, Masya Allah Pak Teguh Dermawan. Lanjutkan Pak, siap. Ya, terima kasih Temimin. Oke, jadi tattali'u alal af'idati ini adalah silah mausul dari lafad allati ya. Jadi api yang, begitu, karena allatinya naat daripada nar gitu ya. Ingat kemarin bahwa api neraka yang sangat panas adalah hutomah, karena satu-satunya nama neraka yang diidofahkan kepada lafad Allah ya. Jadi al-hutomatu adalah sebagai mubdal minhu dari lafad nar, begitu ya. Oke, dan nar di sini mempunyai dua naat. Yang pertama adalah al-muqadatu, yang kedua adalah allati tattali'u alal af'idah. Jadi narullah ini adalah apinya yang tattali'u. Apa itu tattali'u? Lihat tafsirnya. Nah, ini tafsirnya adalah tasrufu. Ya. Maknanya tasrufu itu naik membakar. Itu kalau lihat di kamus ya. Kalau lihat di kamus Al-Munawir, itu tasrufu itu artinya naik membakar. Alal af'idati, sampai menyentuh af'idah. Apa itu af'idah? Al-qulubi, hati. Itu. Dan af'idah itu adalah hati yang paling dalam, letaknya tauhid. Letaknya tauhid. Itu af'idah. Jadi Allah itu menyebut hati itu
kadang sudur, kadang kulub atau kolbun, kadang afidah. Jadi afidah itu hati yang paling dalam. Nah, hati yang paling dalam itu terbakar oleh api neraka hutomah. Ya, kalau hutomahnya yang dimaksud adalah hutomah yang di akhirat, berarti api itu menyentuh panasnya sampai ke hati. Kalau diibaratkan hati yang di sini, terkadang ada seseorang dengan kata-katanya itu menyentuh hati. Nah, iya kan? Tajamnya sampai menyentuh hati. Itu hanya kata-kata, tapi mampu meluluhkan hati. Itu yang disebut tasrufu. Jadi tasrufu itu naik membakar, gitu. Dan api hutomah itu panasnya itu langsung naik ke hati yang paling dalam. Ya, sama seperti kata-kata itu. Seseorang ketika ngomong nyakitin, itu langsung naik ke hati. Itu tasrufu. Dan kemarin digambarkan ketika seseorang sudah mulai resah hari esok, lalu dia mengumpul-ngumpul hartanya. Begitu sudah terkumpulkan hartanya, lalu dihabiskan oleh anak-anaknya. Jadi di masa tuanya dia sengsara. Itu tasrufu alal afidati. Naik panasnya itu membakar hati yang paling dalam. Orang tua akan merasa sakit. Itu. Ya. Makanya merupakan naat, ya, merupakan sifat, ya, narullahil muqaddah allati tatali'u alal afidah. Makanya di sini afidah maknanya adalah al-qulubi. Ya. Maka depannya ini 3 kata, ya. Tafsirnya ini adalah 3 kata. Fatuh rikuha. Fatuh rikuha. Ya. Ini tuhriku adalah fi'il mudore mazid 1. Ya. Af'ala yuf'ilu. Kalau domirnya hiya menjadi tuf'ilu. Menjadi tuhriku. Jadi artinya dia. Dianya itu adalah nar. Karena api itu adalah mu'annas. Ya. Api itu mu'annas. Api itu cantik. Ya. Jadi fatuh rikuha. Lalu api itu membakarnya. Nyanya kembali ke kulub. Itu ya. Jadi ketika kita mengumpulkan harta, maka di masa tuanya harta itu ketika tidak dibarengi dengan taat Allah, maka mengumpulkan harta itu menjadi malapetaka bagi dirinya. Dan mampu rasa sakitnya itu menyentuh hati yang paling dalam. Ya. Begitu juga nanti ketika masuk ke akhirat, dia akan masuk ke neraka hutomah. Ya. Yang apinya itu begitu membakar langsung ke pori-pori, langsung ke hati. Nah itu. Makanya di sini disebut, nah ini wawonya adalah wawo istiqnab. Ini permulaan lagi. Maka depannya ini idofah. Ya. Ini idofah ini. Maka mudofnya dibaca rofa. Karena isim di awal harus rofa. Gitu. Apa teh? Fa-nya sebagai apa? Oke, fa-nya atot teh. Ya, lalu gitu artinya itu. Jadi lalu, jadi prosesnya cepat ya. Lalu ia membakarnya, maksudnya begitu. Lalu ia membakar hatinya. Nah ini baru wawo ini adalah wawo istiqnab. Ya, jadi dari sini ya. Allati tattali'u alal afidati, baru fatuh rikuha, begitu. Karena afidahnya ditafsiri adalah al-qulub, begitu. Yang api itu membakar naik, naik membakar, nyampe gitu kan, nyampe ke afidah.
hati yang paling dalam. Afidah itu al-qulubi dalam tafsirnya, yang dimaksud adalah hati yang paling dalam. Ya, jadi Quran menyebut hati itu kadang sudur. Ya, fi sudurin nas. Itu hati juga. Qalbun juga hati, bentuk jamannya adalah qulub. Afidah ini juga hati, ini letaknya akidah. Jadi akidah itu disimpannya di afidah. Ya, ketika akidahnya rusak, ya, orang akidahnya rusak ketika dia ada rasa takut dengan hari esok, itu rusak akidahnya. Dia tidak yakin bahwa Allah mengurusnya, sehingga sok tahu, ya, sok tahu dia mengurus dirinya. Makanya kala kemarin kan ya, kala sekali-kali tidak demikian gitu. Jadi salah. Maka yang dibakar juga afidahnya, karena afidah itu letaknya tauhid, ya, letaknya keyakinan. Nah, keyakinannya kepada Allah rusak, sehingga ketika diamanai harta oleh Allah, justru dia menumpuk-numpuknya untuk masa tua nanti. Padahal maksud Allah itu apa? Ketika dititipkan harta, belanjakan di jalan Allah segera. Gitu. Jangan ditumpuk untuk masa tua nanti. Ya. Justru ketika ditumpuk untuk masa tua nanti, ini yang akan terjadi. Ya. Ini akan terjadi. Nah, itu. Jadi, ini fa-nya jadi atau fatuh rikuha. Lalu, api itu membakar hati. Nah, baru di sini, wawanya istiqnab. Jadi, dua kata ini menjadi idofah. Mudofnya dibaca rofa karena di awal kalimat, maka dibaca alamu, ya, alamu bacanya, ya, alamu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof, haknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Pak Mukhlis Karyana, assalamualaikum, alhamdulillah sudah gabung Ustaz, alhamdulillah Pak Mukhlis, mudah-mudahan istiqomah Pak Mukhlis ya. Oke, Pak Mukhlis dari mana nih Pak Mukhlis? Kepo ya. Oke, lanjut ya. Jadi alamu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Alamu itu lafaz seperti begini, azabun alim, itu azab yang pedih. Alim itu pedih, sangat pedih karena isi mubalaghah. Nah, kalau ini alamu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oh, Pak Mukhlis Karyana dari Serang. Iya, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Mukhlis ya. Oke, Serang Banten ya. Oke, kemudian Helos Mami. Oke, Banjarmasin bergabung. Siap. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Helos. Oke. Lah, ini ada Mama Lintang. Ini Masya Allah. Gimana Mama Lintang? Oke, Mama Lintang. Semoga semangat terus ya. Bu Khotimahnya mana nih? Bu Khotimah belum kelihatan nih. Time Iswar tetangga Ustadz. Serang mah. Ya, Serang itu Banten ya. Bener ya? Oke. Hilma Sob Kalimantan Selatan hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Hilma ya, mudah-mudahan istiqomah. Time Iswar betul Ustaz. Oke, Pak Romdon, sama kayak bahasa Sundanya, satu benda banyak namanya. Oh gitu. Kediri hadir, oke. Madura hadir ya, alhamdulillah. Mbak Ella, assalamualaikum. Pak Sumitra, oke Pak Sumitra, Pak Sumatera Barat ya. Oke. Dahniar Aceh hadir, alhamdulillah 429. Oke ya. Warung anak Ustadz. Oh, warung anak Ustadz. Oke, gimana nih manggil-manggil? Oke, Mbak Ella Niawa, alhamdulillah hadir ya. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Oke, warung anak, gimana kabarnya? Loh, sehat warung anak. Oke, Pak Abdul, semoga sehat yaiku, Masya Allah. Timika Papua hadir ini.
Pak Abdul ini dari Papua. Beliau ini udah istiqomah. Pak Sopyan, maaf izin dulu guru. Nah, lagi jadwal ngajar pagi. Oh gitu Pak Sopyan, insya Allah. Bisa lihat di YouTube-nya nanti ya Pak ya. Pak Subami, nah ini kemarin saya sapa nih Pak Subami. Tapi kemarin nggak hadir kayaknya Pak ya. Oke, Serang Banten hadir, alhamdulillah. Oke Pak Subami, mudah-mudahan istiqomah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi fatuhrikuha, lalu api itu membakarnya, nyanya kembali ke hati. Nah, baru wawo ini adalah wawo istiqnab. Oke, seminggu sakit Yai, mohon doanya. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan sehatnya sempurna ya. Itu Pak, mudah-mudahan. Seminggu sakit Yai, mohon doanya, insya Allah ya. Oke, Mas Erjan. Oke, Mas Erjan. Ngaji di pinggir jalan sambil menunggu hujan reda. Oh, hujan Mas Erjan. Emang Mas Erjan di mana nih? Hujannya di sini tidak hujan, Mas. Masya Allah, Mas Erjan luar biasa. Time is baru Serang, Cilegon, Merapat. Oh, Indra Bai. Masya Allah, batuk. Sawangan, Depok. Kubah Mas hadir, alhamdulillah. Oke, Pak Mukhlis. Oke, lanjut ya. Antar anak sekolah Yai. Oh, iya benar. Mudah-mudahan apa namanya tetap menyimak ya Mas Erjan ya. Oke, lanjut. Siap, lanjut warung anak. Maka dibaca wa alamuha. Pedihnya, nah gitu ya. Berarti pedihnya hati. Asyaddu min alami ghairiha. Nah, lilut fiha. Nah, gitu ya. Jadi, alamu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke. Nikola Jatim hadir. Oke. Gitu Mas Erjan. Oke, Masya Allah. Selalu ya, insya Allah. HP diletakkan di telinga. Masya Allah. Aku terima kasih. Oke, Pak Rahman Tea, monggo. Masya Allah. Ya, insya Allah Pak Rahman ya. Cep Kiki, alhamdulillah. Disapa, disebut-sebut, terasa dekat. Hatur nuhun, Masya Allah, Cep Kiki. Cep Kiki itu kan Naila ya. Ya, Naila 100 kan ya. Pak Muhyiddin hadir Yai, alhamdulillah hadir ngaji. Pak Ali baru rehat lagi perjalanan, alhamdulillah masih sempat dapat ya, alhamdulillah. Luar biasa Bapak, Masya Allah. Berkah ya insya Allah ya, pengajian ini berkah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan semua yang menyimaknya dan bisa diizinkan oleh Allah mendapatkan hikmah sehingga mendorong kita untuk bisa melakukan amal. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi wa alamuha asyaddu min alami ghairiha lilut fiha. Oke, amin. Oke, saya lanjut dulu ya. Ujang Kurnia. Oke, Kang Ujang. Assalamualaikum Ustadz Bogor Kota. Iya, siap. Oke, lanjut dulu ya. Oke, time is well, guru yang bijaksana menjadikan magnet hidayah bagi umat. Masya Allah. Time is well nih, kalimat-kalimatnya ini menggoda, ini luar biasa. Raden Mas, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kemudian Fang ya. Fang, assalamualaikum. Tad izin nyimak, monggo. Oke, Fang ya. Oke, lanjut ya. Wa alamuha, dan pedihnya hati asyaddu. Nah, ini asyaddu ini khobar. Terbuat dari isim tafdil, makanya artinya lebih banget gitu ya, banget keras, min alami goiriha, dari pedih api yang lain, maksudnya begitu ya. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi pedihnya hati lebih banget ya, lebih keras daripada pedihnya api yang lain, maksudnya begitu ya. Jadi ketika apinya menyentuh hatinya, itu rasa pedihnya itu beda dengan api yang lain. Apa alasannya? Lilut fiha. Nah,
Ini linya huruf jar lutfi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Karena lembutnya api. Itu. Jadi saking lembutnya api menusuk pori-pori nyampe ke hati. Itu. Jadi apinya tuh saking lembutnya sehingga nyampe menyentuh hati yang hatinya itu adalah afidah. Letaknya tauhid. Letaknya keyakinan. Karena memang yang tidak beres adalah keyakinannya. Keyakinannya kepada Allah itu rusak. Sehingga apinya nyentuh langsung ke afidah. Jadi saking lembutnya ya, api lembut itu. Sesuatu yang lembut itu menusuk. Ya seperti kata-kata lah sama. Kata-kata kita itu lembut, itu mampu menusuk hati. Begitu juga dengan api. Ya. Api itu kalau terlalu lembut apinya, itu tajam ya, seperti pisau itu. Pisau itu kalau semakin tipis itu ujungnya, maka tajam itu pisau ya. Begitu juga dengan api ya. Makanya di sini lilut fiha. Ya. Jadi sama ya, ketika digambarkan dengan kehidupan dunia, ketika orang yang menumpuk-numpuk harta di masa tua, lalu dikecewakan oleh anak-anaknya, itu lembut itu. Sakitnya itu membekas. Ya. Ternyata anak-anaknya itu tidak soleh. Padahal dulunya dimodalin anak-anaknya. Diperhatikan, dibiayai. Ya. Tapi ketika masa tuanya, dia dihinakan oleh anak-anaknya karena salah tanam. Bukannya diperbanyak sodako, malah diperbanyak menabung di masa tua. Ya, jadi tidak menyalahkan orang menabung di masa tua ketika sodakonya tetap berjalan ya. Karena sodako itulah yang mengikat. Ya. Rasa syukur itulah yang mengikat nikmat, gitu ya. Jadi sampai tuanya dia akan terasa nikmat. Dengan harta yang banyak ataupun harta yang tidak banyak, begitu ya. Oke. Jika kebalikannya gimana Tad? Gimana maksudnya? Coba dijelaskan lagi. Jika kebalikannya itu maksudnya bagaimana? Ya, monggo dijelaskan biar saya tidak gagal paham memahami pertanyaannya. Oke Pak Muhammad, baru tahu sekarang kalau ada, aduh kelewat, diulang Pak Muhammad. Ya, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Innaha alaihim muqsodatun fi amadin mumaddadatin, gitu ya. Saya baca sesuai dengan harokatnya ya. Nah, innaha ini dua kata ya. Innanya adalah huruf nasab dan taukid, gitu. Kemudian haknya domir mutasil sebagai isim inna. Alaihim ala huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur. Alaihim, oh ini fang-fang, jika yang tertusuk anaknya tapi diam tidak melawan. Nah, begitulah sikap anak. Gitu. Jadi kalau anak tetap menghargai orang tuanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu durhaka kepada orang tua. Dijaga. Tidak ada sejarahnya anak yang durhaka itu sukses, tidak ada. Karena ridhonya Allah kepada anak itu tergantung ridho orang tuanya. Jadi anak itu tetap harus merasa takut tidak mendapat ridho orang tuanya. Karena ridho Allahnya tergantung kepada ridho orang tuanya. Jadi ketika orang tua kita yang kita merasa mendolimi, kita tetap baik. Ya. Tetap baik, kita urus ketika dia di masa tuanya. Ya gitu. Karena yang dicari adalah ridho Allah. Dan ridho seorang anak sangat tergantung kepada ridho orang tuanya. Makanya jaga. Ya, jaga itu. Jangan sampai orang tua kita itu benci sama kita. Ketika orang tua benci sama kita, tidak akan sukses hidup kita di dunia. Tidak ada orang sukses dengan tanpa ridho orang tua. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Oke, Pak Mahfudzo Cipinang hadir, alhamdulillah. Oke, Pak Tab,
menangkapnya yang lembut itu hatinya bukan apinya. Pak Nizar, Assalamualaikum, hadir, Alhamdulillah. Ya, tadi Pak Muhammad nih, belum nih, saya belum baca lagi pertanyaannya. Nah, begitu ya. Jadi, ketika terbalik gitu, anaknya merasa dibuat tidak adil sama orang tuanya, anak harus tetap menjaga perasaan orang tuanya. Begitu. Ya, insya Allah. Oke, santri sukses, Masya Allah. Kulo kinten Senin sampai Kamis Jumat libur. Oh, saya telat. Oh enggak, Senin hingga Jumat itu live-nya begitu. Oke, santri sukses. Pak Sudarno, Pondok Pesantren Nurul Falah, Kota Bandung menyimak. Alhamdulillah Pak Sudarno, mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Oke. Kita lanjut dulu ya, Pak Muhammad. Iya, saya baru tahu Kiai, ternyata kata yang menyakitkan itu adalah api. Hanya api yang bisa membakar, Pak. Itu. Makanya kata-kata yang lembut itu mampu membakar. Ya, mampu membakar. Ya, bisa membakar menjadi semangat dan bisa membakar menjadi runtuh. Gitu. Ya, makanya itu kalimatnya pakai api ya, allati tattali'u alal afkidah. Begitu Pak Muhammad ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi alaihim, alanya huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur. Nah, alaihim ini muta'alik pada khobar inna. Mana khobar innanya? Mu'sodatun. Nah, jadi mu'sodatun ini adalah khobar ina yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nah, sebentar, saya tutup pintu dulu. Ya, nah, oke, sanyoknya bunyi. Ya, oke. Nah, mu'sodatun. Oh, ini dulu ya. Tadi mu'sodatun sebagai khobar inna. Fi-nya huruf jar amadin majrur yang dicerkan dengan kasroh yang bertanwin. Kemudian mumaddadatin. Nah, mumaddadatin ini adalah na'at. Ya. Makanya dalam tafsirnya disebut sifatun lima qoblahu. Oke, Pak Wan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya Wandi, hadir dari Cikalong, Kulon, Cianjur. Masya Allah. Pak Wan ya, Pak Wandi, mudah-mudahan istiqomah Pak Wandi. Kang Sablon, maaf telat Ustadz. Oh iya, Kang Sablon ya, alhamdulillah nih, beliau ini sudah istiqomah. Kemudian siapa nih? Anazi ya, Anazi, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, lanjut dulu ya. Nah, lanjut dulu, ini masih banyak nih materinya. Jadi saya ulang, inanya huruf nasab dan taukid, haknya domir mutasil sebagai isim ina, ala huruf jar, hinnya domir mutasil sebagai majrur, alaihi muta'alik pada khobar ina. Nah, ini khobar inanya, mu'sodatun. Jadi mu'sodatun khobar ina yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, fi huruf jar amadin majrur yang dijarkan dengan kasro yang bertanwin, mu'addadatin na'at dari lafad amadin. Nah, begitu ya. Oke, Fang syukron tadi, insya Allah ana mafi kalam, Masya Allah. Pak Nizar, oke, lanjut ya. Nah, coba kita bahas di sini. Innaha, sesungguhnya dia, sesungguhnya dia, gitu. Dianya itu adalah narullah. Jadi haknya tuh kembali ke narullahi, ya, apinya Allah, nerakanya Allah. Sesungguhnya nerakanya Allah, begitu maksudnya. Alaihim, atas mereka. Ya, di sini jama'ad domiro. Ya, dia menjamakkan domir. Ya, dia menjamakkan domir. Alasannya riayatan lima na kullin, begitu cara bacanya ya. Riayatan itu berarti dia menjadi alasan fi'il gitu ya. Berarti maf'ul li ajli. Makanya dibaca
nasab. Artinya karena gitu. Jadi kalau maf'ul li ajli itu diartikannya karena. Jama'ad domiro, jama'a fi'il madi fa'ilnya huwa, ad-domiro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, riayatan maf'ul li ajli. Li makna, linya huruf jar, makna majrur yang dijarkan dengan kasro muqaddar wa huwa mudhof. Kulin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasro yang bertanwin. Begitu ya. Jadi alaihim atas mereka. Nah, di sini jama'ad domiro menjamakkan domir ya. Maksudnya ini berarti ya menjadi domir jamak. Nah, alasannya adalah riayatan gitu. Jadi alasannya adalah riayatan. Apa itu riayatan? Karena memandang gitu. Lima nakulin dari segi makna gitu ya. Jadi kalau pakai alaiha itu secara makna jadi sempit gitu, maka pakainya bentuk jamak. Makanya alaihim, sesungguhnya atas mereka gitu kan, sesungguhnya narullah, sesungguhnya apinya Allah, sesungguhnya nerakanya Allah, alaihim atas mereka. Nah begitu, jadi pakainya bentuk jamak ya, atas mereka muqsodatun. Nah ini muqsodatun itu jadi khobar ina kan. Ya, muqsodatun, apa artinya muqsodatun? Ditutup rapat. Muqsodatun itu bentuk masdar bisa, bentuk isim maf'ul juga bisa. Ya. Boleh dilihat di buku saya itu ada halaman 11. Nah ini. Nah, ini halaman 11 itu ada amanah. Amanah ini asalnya akmana ya. Ini mazid 1. Tapi mu'tal, af'ala ya, mana majidnya alif sebelum fafiil. Awasnya pembahasan hari ini agak ini ya, agak banyak tentang tata bahasanya. Oke. Jadi af'ala maka amana ini asalnya akmana. Akmana yu'minu gitu kan, karena alif itu nggak bisa disukun maka dijadikan panjang. Amana yu'minu imanun mu'manun. Nah ini mu'manun bentuk masdar mim ya. Ada juga dalam bentuk maf'ul, isi maf'ul sama tuh mu'manun. Ini juga mu'manun begitu ya. Kalau ditambah rebuto berarti mu'manatun. Ini juga sama, mu'manatun. Ya, coba lihat di ayatnya, muqsodatun. Nah, ini kan. Jadi ini bisa bentuk masdar, bisa juga bentuk isim maf'ul. Tinggal kalau diartikannya itu pantas nggak kalau dikasih yang di. Kalau diartikan yang di, ya, maka ngambilnya dari pola isim maf'ul. Jadi pola isim maf'ul itu diartikannya yang di. Gitu ya. Nah ini kalau ini kata dasar masdar itu. Jadi kalau misalkan muqsodatun kita ambil dari isim masdar maka artinya tutup. Tapi kalau kita ngambilnya dari isim maf'ul maka artinya yang ditutup. Nah begitu ya. Jadi ini kita lebih tepat ngambilnya dari isim fa'il, isim maf'ul. Oh, jadi artinya mumaddatan, muqsodatun itu artinya yang ditutup. Jadi sesungguhnya narullah, apinya Allah atas mereka gitu. Muqsodatun, ditutup. Jadi orang masuk neraka hutomah itu, jadi kalau ibarat masuk dalam satu ruangan, itu ruangannya tuh api semua, lalu ditutup gitu. Subhanallah itu. Jadi ngeri ya. Ya boleh ditutup rapat, ya boleh begitu. Ya. Jadi ditutup rapat boleh. Nah cuman di sini ada dua qiraat juga, bil hamzi wa bil wawi gitu. Badalahu gitu ya bacanya ya. Ada juga dibacanya bil hamzi berarti muqsodatun. Ini ada hamzah.
Ada juga bacanya wabil wawi dengan wawo, berarti musodatun. Jadi nggak pakai hamzah. Ya, jadi bacanya panjang. Musodatun. Nah itu. Badalahu sebagai gantinya hamzah. Nah, gitu. Jadi wawo pakainya. Jadi ada dua kiroat. Ya, boleh dibaca musodatun, boleh juga dibaca musodatun. Bil hamzi wa bil wawi badalahu, ya, jadi sebagai gantinya gitu. Jadi gantinya hamzah, ya gitu ya. Jadi gantinya hamzah, badalahu, hu-nya itu kembali ke hamzi, ya. Jadi bacanya ada dua kiroat, ya. Jadi kalau ada yang baca innaha alaihim musodah, jangan disalahin karena ada dua kiroat, ya. Boleh dibaca mu sodatun, boleh juga dibaca mu sodatun. Tapi kita pakai yang biasa kita kiroatnya. Ya, kalau kita biasa baca innaha alaihim mu sodah, ya udah. Ya, oke. Jelas kan? Apa artinya? Nah, ini maknanya. Nah, ini artinya ini. Jadi maksud daripada mu sodatun itu adalah mud bakotun. Mutbakotun, ya. Apa itu artinya mutbakotun? Ya, mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat-rapat. Maknanya begitu, ya. Itu. Jadi mereka yang masuk ke neraka hutama itu dibakar dengan api itu, maksudnya narullah, dalam keadaan ditutup rapat-rapat. Ya, subhanallah itu. Jadi dalam ditutup rapat-rapat, ya. Masya Allah. Jadi ini badalahu ini adalah hal, ya. Ini kedudukan kalimatnya kenapa dibaca nasab itu badala, itu hal, ya. Jadi ini isim awas, bukan fi'il, bukan badala itu fi'il madi, bukan, tetapi idofah. Ya, jadi ininya kalimat pertamanya adalah mudhof, begitu ya. Oke. Jadi maknanya mutbakotun. Apa itu mutbakotun? Jadi kalau diartikan untuk pahamnya, mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat-rapat. Oh, subhanallah. Coba bayangkan seseorang dibakar dalam satu ruangan dan ruangannya itu berisi api semua. Ya, begitu. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Oke, makanya ini boleh diartikan fatuh rikuha, itu boleh diartikan api itu menggosongkan hati. Ini bisa diartikan tuhrikunya itu menggosongkan hati, ya. Gitu ya. Jadi allati tattali'u alal afida, yang apinya itu naik membakar sampai ke hati yang paling dalam. Fatuh rikuha gitu. Lalu menggosongkan hati. Nah, bisa begitu. Ya. Sama kan ketika kita mengumpulkan harta untuk masa tua kita, lalu harta kita dihabiskan oleh anak-anak kita. Hancur itu hati orang tua itu. Hancur lebur. Gosong, dibakar oleh perilaku anaknya. Dan itu adalah kesalahan orang tuanya. Kenapa? Salah pasang gitu ya. Harusnya harta itu digunakan untuk jalan Allah, malah dia menumpuk-numpuk. Dan itulah akibatnya. Nah, itu. Oke. Oke. Lanjut ya. Oh, Bu Mae kayak di open. Pak Muhammad, muttobikotan isim maf'ul. Muttobikotun dibacanya, bukan muttobikotan, karena dia menafsirkan mu'sodatun, begitu Pak. Jadi mutbakotun ini bacanya mutbakotun. Ya, kalau lihat di sini sudah ada pemberitahuan ya, mutbakotun. Nah, ini sama dengan ini,
muqsodatun, sama kan polanya. Nah, jadi ini menafsirkan muqsodatun atau membadalkan muqsodatun, ya. Jadi artinya apa tadi? Mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat-rapat. Begitu ya. Tadi kan muqsodatun artinya ditutup kan? Ya, ditutup rapat-rapat. Mbak Malia ingat manggang kue di apa ini? Di OP guru panas sekali. Apa ini? Mbak Malia apa ini Mbak Malia? Ingat manggang kue di OP guru panas sekali. Gimana Mbak Malia dipertegas? Kok saya belum paham ya. Mbak Ella Badri, oke. Di open, oh. Ingat manggang kue di open guru. Oh gitu ya, Masya Allah. Bu Win, oh di open. Oh saya nggak ke situ ya. Oke, apa ini? Terlantor. Tasrifnya aduh kelewat. Pak Subami hatinya mencair kayak peleburan baja. Oke, mencair ya. Di open tutupnya nggak rapet, masih keluar udara. Oh gitu. Umu Isan apa tadi? Masya Allah, ngaji ini seperti mencari butiran berharga di dalam banyaknya kerikil. Masya Allah, Temiswar. Luar biasa ini Temiswar. Pak Mudrika, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih. Ustaz Dr. Suheri, alhamdulillah sudah hadir Pak Suheri ya. Oke, Bu Iwin, Hidayati di Presto. Jadi lembut ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, dikremasi jadi debu. Oke, Pak Teguh, Pak Hadi Waluyo, Masya Allah api dunia udah panasnya minta ampun. Gitu ya Pak. Apalagi gitu ya Pak Hadi ya. Mbak Maida, oke, Pak Muhammad Arsad, panjang umur Ustadz, amin. Nah, ini Bu Rati juga hadir, alhamdulillah. Mbak Ana juga sudah ulang dari atas ya Ustadz. Siap, siap. Sebentar ya Mbak ya, lanjutin dulu ya. Oke. Oke, lanjut. Fi amadin. Nah, ini fi huruf jar, amadin majrur tadi ya, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, di sini bidomil harfaini. Jadi ada juga yang bacanya bidomil harfaini. Huruf yang duanya itu didoma, berarti fi umudin. Gitu maksudnya. Bidomil harfaini. Jadi ada yang bacanya fi umudin. Nah, begitu. Ya, ada juga yang wabi fathihima. Dan memfathahkan keduanya. Yaitu yang ini. Fi amadin. Tuh, a, ma, itu dua-duanya di fathah. Tapi ada juga yang dua-duanya di donma, begitu ya. Oke, Pak Abdul Hamid, Verlantor, tasrifnya apa nih? Atbako yutbiku, ya Pak Yai. Atbako yutbiku, betul, betul Pak. Ini atbako yutbiku, cuman ditambah tamar butok saja ya. Ini bentuk isim maf'ul. Ada juga bentuk isim masdar ya. Ada dua ini, masdar mim. Oke, bagus. Bener ya. Oke. Fang fi amadin, diikat pada tiang. Oke, ya. Artinya diikat pada tiang-tiang ya. Mumaddadatin yang panjang, itu kalau diartikan begitu ya. Cuma cara bacanya ini dibahas di dalam tafsirnya ada dua. Ada dua qiraat juga. Bidomil harfaini, ya, didomah dua huruf, yaitu fi umudin, jadi dibaca umudin. Ada juga yang biasa kita baca wa bi fathihima. Ada juga yang bacanya keduanya di fathah. Fi amadin, ya, baru mumaddadatin. Nah, ternyata mumaddadatin adalah sifatun lima qablahu, gitu ya. Jadi dia sifat pada kalimat sebelumnya. Nah, begitu. Nah, di sini maknanya fatakunu, takunu adalah fi'il mudhari nakis. Maka isim di depannya harus dibaca rofa. Karena takun ini domirnya hiya. Pas banget an-naru. Nah, nar itu adalah mu'annaf. Ya. Maka an-naru sebagai isim kana. Fatakunun naru, begitu. Baru dibaca depannya khobar kana. Khobar kana itu nasab. Jadi dibaca dakhila. Wa huwa mudof. Ya. Al-amadi mudof
ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi fatakunun naru dakhilal amadi. Nah begitu. Apa tuh artinya? Dengan demikian itulah, begitu ya, boleh bisa dikatakan begitulah. Fatakunun naru, dengan demikian itulah, gitu ya. Api itu an-naru. Kalau pakai al boleh diartikan itu. Api itu dakhilal amadi, berada dalam tiang-tiang tersebut. Nah, begitulah gampangnya. Amad itu kan tiang. Tuh, jadi apinya ada di dalam tiang-tiang tersebut. Luar biasa itu. Justru apinya itu di dalamnya. Di dalam tiang-tiangnya. Jadi begitu diikat, langsung panas. Iya kan? Nah, itu. Karena apinya ada di dalam. Nah, begitu. Oke, ya. Jadi fatakunun naru dakhilal amadi. Nah, jadi takunu fi'il mudhari nakis, an-naru isim kana yang dirofakan dengan doma, dakhila khobar kana yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, al-amadi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Nah, selesai. Ya. Hari ini berarti tidak ada referensi ya. Lumayan ini. Yang ini juga apa namanya, menarik ya, menarik pusing gitu kan ya. Oke, menarik akalnya. Oke, Pak Muhammad, di kitab saya bacaannya Umudin ya. Nah itu, jadi makanya jangan disalahin Pak Muhammad. Jadi ternyata di sini ada dua kiroat ya. Bisa dibaca fi amadin, bisa juga dibaca fi umudin. Tapi ingat, kita baca yang sudah. Jangan ikut-ikutan begitu. Baduica ulang yai. Oke, siap. Kemudian Raden Mas, sangat asik yai, Masya Allah. Raden Mas ya. Mudah-mudahan Pak Raden ya. Raden Mas, Mas ya, Mas Raden. Oke, mudah-mudahan karena asik sehingga bisa masuk kategori pencari ilmu. Kan pencari ilmu itu syaratnya yang tadi disebutkan oleh Bu Hajah Iis, Umu Ihsan. Nah, apa Bu Hajah? Masih ingat Bu Hajah tadi? Ya, Bu Hajah Iis masih ingat Arabnya itu. Ya, jadi yang pertama adalah menyediakan waktu. Yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga siapkan akal, dan yang keempatnya adalah senang. Itu sama tadi yang diomong. Oh, Masya Allah, Umu Ihsan. Ulang Ustaz, siap. Nah, gitu ya. Pak Husain Abdul Wahid, Tafsir Jalalain, betul. Oke, Toko Maritza, kesuhunya iku Mugi Barokah. Loh, saya baru sapa ini Toko Maritza, kirain tidak hadir. Oke, Mudatan, Masya Allah. Minta doanya ya, mugi istiqomah selamanya. Amin. Pak Lam, Malaysia ini yang kelima. Yang kelimanya adalah buat gurunya, yaitu bijaksana. Ustadz Dr. Suheri Mukti, kalau naatnya mu'anaf, berarti man'utnya mu'anaf. Jadi yang lebih pas umudin. Begitukah? Boleh. Makanya ya apa namanya ya. Ya itu tadi ada dua kiroat Pak Dokter ya. Jadi insya Allah ya, dan tidak boleh saling menyalahkan ya, karena perbedaan dalam hal ini dengan ilmu. Jadi hikmah, kecuali perbedaan dengan nafsu. Nah, pengen bener itu namanya nafsu. Ya, tapi kalau perbedaan itu terjadi karena disiplin ilmu, maka itu adalah hikmah. Ya, insya Allah. Ana Fathah Imam Hamzah Tad. Musoddatin itu. Oke. Muallimun nasihun, Masya Allah, Bu Hajah Iis masih hafal Bu, luar biasa nih. Nah itu yang kelimanya. Jadi muallimun nasihun, seorang guru yang bijaksana. Raden Mas, Masya Allah. Oke. Kaira Ustadz, buku tasrif bisa dibeli di Ustadz kah? Ya, jadi monggo hubungi admin ya. Insya Allah nih agak lambat ya, tapi barang alhamdulillah sudah ready. Cuman ini bagian yang ditugaskannya kebetulan lagi ada kesibukan ya, jadi agak lambat. Oke. Pak Yai, kawan-kawan, saya banyak kajian tafsir kitab Bulughul Ihram, Bulughul Maram kali ya. Bulughul Ihram, apa beda
bedanya Ustaz? Ya, karena penyusunnya berbeda. Ketika penyusunnya berbeda, ya dengan ijtihadnya beliau, dengan keilmuan yang dimiliki, ya, kemudian kesempurnaan keimanan yang dimiliki, maka menafsirkannya berbeda. Itu yang disebut dengan hikmah. Ya, insya Allah tidak keluar dari yang sebenarnya, kecuali menafsirkannya dengan nafsu. Ya, kalau menafsirkannya dengan nafsu pasti kacau, begitu. Oke. Pak Yusuf Supriyadi, oke, terima kasih Pak Yusuf. Saya baru sapa beliau nih, Pak Yusuf lama nih kayaknya nih. Oke, Umu Bulugul Marom yang dimaksud. Oh siap, jadi salah ketik. Oke, saya ulang, tadi ada yang minta diulang. Ya, kita mulai dari allati tattali'u tasrufu alal afidati al-qulubi fatuhrikuha wa alamuha asyaddu min alami ghairiha lilutfiha innaha alaihim jama'ad dhamiro riayatan limakna kullin muqsodatun bil hamzi wa bil wawi baladahu mutbaqatun, ya, fi amadin bidomil harfaini wa bi fathihima mumaddadatin sifatun lima qablahu fatakunun naru dakhilal amadi. Oke, sekarang saya dengan artinya ya. Oke Pak Yusuf, ya Pak Yai lagi UAS, kampus kuliah lagi ya kampus kuliah lagi Pak Yai, jadi fokus ke materi. Oh siap. Sama persiapan tesis. Masya Allah, mudah-mudahan sukses ya Pak Yusuf ya. Insya Allah saya doakan. Oke. Allati, isi mausul sebagai naat yang kedua dari lafad narullah. Tattali'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya ala huruf jar al-afidati majrur yang dicerkan dengan kasroh. Jadi allati yang, tattali'u dia. Nah, tattali'u ini artinya tasrufu, naik membakar. Nah, jadi apinya itu naik membakar alal afidati sampai kepada afidah. Apa itu afidah? Al-qulubi. Afidah itu adalah hati yang paling dalam. Fatuhrikuha, lalu dia menggosongkan hati. Jadi apinya itu membakarnya, ya, bahkan lebih tajam lagi menggosongkannya, begitu. Baru di sini wawunya adalah istiqnab. Wa alamuha, pedihnya hati, berarti rasa pedihnya hati asyaddu min alami ghairiha, lebih dahsyat gitu, lebih keras atau lebih sakit, lebih pedih juga bisa, min alami ghairiha, dari pedihnya selain api itu, maksudnya begitu ya, selain apinya. Kenapa? Alasannya lilut fiha, karena begitu lembutnya api narullah itu. Jadi karena lembutnya maka menusuk sampai ke afidah gitu. Innaha, sesungguhnya narullah, maksudnya begitu. Sesungguhnya apinya Allah, sesungguhnya nerakanya Allah, yaitu khutama alaihim, atas mereka. Nah ini dijelaskan jama'ad dhamiro. Ya, dia membuat jamak, membuat bentuk jamak pada domir riayatan. Alasannya adalah riayatan. Apa riayatan? Karena memandang limakna kulin, karena memandang makna keseluruhan, begitu. Muqsodatun. Nah, muqsodatun itu diartikannya ditutup rapat, gitu ya. Ditutup rapat-rapat. Cuman di sini cara membacanya ada dua qiraat. Bil hamzi wa bil wawi badalahu. Nah, ada juga yang bacanya muqsodatun karena bil hamzi dengan hamzah. Ada juga wabil wawi badalahu, gantinya. Jadi bukan hamzah tetapi wawu, jadi panjang, musodah, begitu ya. Maknanya satu tetap, mutbaqatun. Apa itu mutbaqatun? Mereka dibakar dengan api itu dalam keadaan ditutup rapat
maknanya seperti itu. Ya. Kemudian fi amadin mumaddadatin. Nah, fi-nya huruf cer tadi kan. Amadin majrur yang dicerkan dengan kasro yang bertanwin. Mumaddadatin naat dari lafad amadin. Nah, kebetulan di sini juga ada dua kiroat. Amadin, ada juga yang bacanya bidomil harfaini. Jadi umudin. Bisa juga dibaca bifathihima. Yaitu amadin, dua-duanya di fathah. Mumaddadatin. Jadi diikat di tiang-tiang yang panjang. Mumaddadatin. Nah, maka mumaddadatin adalah sifatun lima qoblahu. Sifat dari lafaz sebelumnya, yaitu amadin. Nah, baru di sini fatakunun naru dakhilal amadi. Nah, jadi artinya dengan demikian, boleh begitu ya, fa-nya itu. Dengan demikian, api itu, an-naru ya, api itu dakhilal amadi.